Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Ibu Novita. Nah, anak-anak kelas 4, pagi hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 2. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat, semangat, dan ceria. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan kalian siapkan peralatan tulisnya dan catatlah setiap informasi penting yang kalian dapatkan ketika melihat video pembelajaran dari Ibu Novita. Nah, kita mulai pembelajarannya. Nah, anak-anak, berikut adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, benda 3 dimensi, yang kedua, tokoh cerita fiksi, dan yang ketiga, gaya dan gerak. Coba amatilah benda-benda di sekitar kalian. Tahukah kalian bentuk-bentuk benda di sekitar kalian? Benar, benda-benda di sekitar kalian kebanyakan merupakan benda 3 dimensi. Apakah kalian tahu ciri-cirinya? Mari kita pelajari bersama. Benda 3 dimensi. Nah, ciri-ciri benda 3 dimensi yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Nah, selanjutnya, apakah ciri-ciri benda 3 dimensi? Yang kedua, ada yang tahu? Ya, tepat, memiliki volume atau ruang. Ciri selanjutnya yaitu dapat dinikmati dari sudut manapun, baik dari atas, bawah, atau dari samping. Selanjutnya, jenis benda 3 dimensi. Ada benda kubistis, benda silindris, dan benda bebas. Jenis benda 3 dimensi. Contoh benda kubistis, yaitu ada kotak pensil, kotak tisu, dan sebagainya. Lalu contoh benda silindris, ada botol, gelas, mangkok, teko, dan guci. Nah, yang ketiga benda bebas. Contohnya buah-buahan, pepohonan, dan batu-batuan. Diingat-ingat lagi ya anak-anak. Jadi jenis benda 3 dimensi ada 3, yaitu benda kubistis, contohnya ada kotak pensil, benda silindris, contohnya gelas, dan benda bebas. Nah, jenis benda 3 dimensi. Amatilah gambar-gambar tersebut, kemudian coba tuliskan jenis dari masing-masing benda berdasarkan nomornya. Apakah termasuk kubistis, silindris, atau bebas? Nah, pada gambar benda-benda 3 dimensi di atas, kamu dapat menemukan sebuah teko. Apakah teko mengingatkanmu pada sebuah cerita fiksi? Cerita apakah itu? Dan apa yang dimaksud cerita fiksi? Kita simak penjelasan berikut ini. Nah, cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau hayalan dari penulis dan bukan kejadian yang nyata. Unsur-unsur cerita fiksi yang pertama tema, yang kedua tokoh dan perwatakan, yang ketiga alur, yang keempat latar, dan yang kelima amanat. Tokoh dan perwatakan.
Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh lainnya. Tokoh cerita fiksi ada dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama memiliki peranan penting dalam suatu cerita, sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh pembantu yang memiliki peranan kurang penting dan dimunculkan sedikit sekali dalam suatu cerita. Tokoh cerita fiksi ada tiga, yaitu protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik, sehingga disenangi dan dikagumi oleh pembaca. Selanjutnya, tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca dan biasanya berwatak jahat, seperti ilustrasi yang ada pada gambar. Nah, tokoh tritagonis adalah tokoh pembantu atau penengah dalam cerita, baik untuk tokoh protagonis ataupun antagonis. Nah, jadi tokoh tritagonis adalah pembantu atau penengah dalam penyelesaian suatu konflik. Sekarang watak. Setiap tokoh dalam cerita memiliki watak atau karakter yang berbeda-beda. Watak adalah karakteristik dari tokoh dalam cerita. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang gaya dan gerak. Pernahkah kamu mengamati berbagai kegiatan yang terjadi di sekitarmu? Tentu banyak hal yang kamu lihat, contohnya mendorong meja dan sebagainya. Mungkin juga kamu pernah melakukan berbagai kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut dinamakan gaya. Nah, pada gambar benda-benda 3 dimensi di atas, kamu dapat menemukan sebuah gerabah bentuk teko dan guci. Teko dan guci tersebut terbuat dari tanah liat yang dibentuk menjadi berbagai macam bentuk karena pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Seperti yang terlihat dalam ilustrasi berikut ya, meja yang awalnya diam dapat berpindah tempat setelah didorong. Yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Coba perhatikan ilustrasi gambar. Nah, bola yang melaju kencang akan diam setelah ditangkap oleh kiper atau penjaga gawang. Yang ketiga, gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. Contohnya seperti pada gambar. Nah, bola pingpong akan berubah arah saat terkena dengan raket pingpong. Yang keempat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Nah, perhatikan ilustrasi gambar. Nah, mobil yang bergerak lambat akan bertambah kecepatannya setelah digas oleh pengemudinya. Yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, seperti ini ya, membuat gerabah. Tanah liat dibuat menjadi gerabah berbagai bentuk. Nah, terbuatnya dari tanah liat, jadi gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, contoh gaya dapat mempengaruhi gerak benda selanjutnya, gerak karena gaya otot. Contohnya pada saat mengayuh sepeda. Yang kedua, gerak karena gaya pegas. Nah, seperti yang terlihat di gambar ya, pada saat bermain ketapel dan bermain panahan, itu menggunakan gaya pegas. Gerak karena gaya mesin, contohnya terlihat di gambar mobil pengaruk dan bulldozer. Menggunakan gaya mesin sehingga mereka dapat bergerak. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar.
Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bersama Ibu Novita dengan sangat baik. Kalian di rumah tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.